kolaborasi musikal pembacaan puisi puisi Jawa bersama Mas Joko Adipati Geng Kobra dan Adi Bimo, seorang biolis, pemain biola dan tapi juga sering kursus privat, memberi privat biola. Nah, ini mari kita dengarkan anu geng. Nah. Cucuk mantene anyar tandane janur, lire malih ning ora luntur. Cucuk lampahe wis mlaku pisan manten, mantuk-mantuk mesem guyu. Cucuk kabeh bar temu nyedak endhog balang suruh dadi mantu. Cucuk sing muteri tamu mlaku alon klecam-klecem ora kesusu. Cucuk dandan kaya ratu dipageri bocah bagus lan genduk ayu. Kembar mayang janure kuning kudu dipajang kadang disanding. Gedang nanas karo tebu dinggo rebutan karo mlayu-mlayu. Cucuk sinoman latene rasa nglirik malah dadi awe-awe. Cucuk meneh syutingane injan-injen ora ana sing ngelekke. Cucuk nekani mantenan. Temu kanca dulur sambi mangan-mangan. Cucuk sing duwe hajatan rampung mantu ngelaras ngitungi sumbangan. Kembar mayang janure kuning kudu dipajang kadang disanding. Gedang nanas karo tebu dinggo rebutan karo do mlayu-mlayu. Cucuk manuk golek pangan titik walik dadine tumbak cucukan. Ayen saiki beda. Cucuk apa do nyucukke? Iki tenan. Apa mung diawe-awe, apa mung digawe-gawe?
Itu sebenarnya tadi puisi apa sih? Aku nggak paham loh. Cucuk maksudnya apa ya? Ya cucuk. Cucuk cocok. Cucuk cocok. Cucuk itu cocok, cocok. Cucuk. Cucuk. Oh Cucuk. iya. Tapi kalau cucuk neng Jawa itu kan beda. Iki cucuk. Ada, makanya istilah Jawa itu banyak sekali layer maknanya. Cucuk, cucuk lampah itu beda. Cucuk lampah itu yang paling depan nek manten itu kan cucuk lampah. Nah, jadi kalau cucuk, wah ini tukuanmu sisananmu, ini cucuk ini. Yang puisi siapa? Kayak tuku Vespa, Itu karangan tuku sendiri. gonco. Karangan sendiri atau itu puisi orang lain? Puisi sendiri. Wah, luar biasa loh. Geng, luar biasa loh ini. Orang seperti Mas Joko ini multi talent. Iya, talent. Susah apa. loh dicari anunya apa? Dicari padanannya loh. Nyari orang-orang klasik seperti ini. Lu klasik lu, Mbak. Klasik loh ini bisa. Alias malas Ternyata- kayak lagu, Loh, berarti bukan. kayak tulisan. Saya merasa tersaingi loh sebagai penyair loh ini. Cucuk, wah tapi menarik ya. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari puisi itu? Ada nggak pesan yang bisa kita ambil ya dari puisi itu gitu? Pokoknya seperti apa sih? Ya sebenarnya sih saya hanya mau cerita tentang begitu kayanya kata makna dari kata Jawa itu punya banyak makna, punya layer banyak. Artinya dari kata cucuk itu banyak sekali. Tapi yang layer pertama itu kita cerita tentang bagaimana sebuah tradisi urutan mantenan. Manten itu depannya ada cucuk lampah, kemudian ada yang nyuting, ada sinoman latene, dan itu semua cucuk. Cucuk itu apa ya nih bahasa Indonesia apa ya cucuk? Penunjuk bukan? Bukan, maksudnya cucuk dalam bahasa Indonesia. Kata cucuk itu Orang namanya- cucuk beda mana? Ah, ya itu. Beda. Maksudnya itu ora cucuk. Aku tuku iki karo iku ora cucuk. Eri iki tuku iki sisan iki cucuk. Pas Kalau apa? Cocok, Cocok, pas, pas. ngepas, ngepas. bisa aja itu sebagian dari kata cucuk. Bisa. Apa? Nah, karena bahasa Jawa itu maknanya bisa berlapis-lapis ya, tergantung konteks ya. Dalam konteks manten di Jawa, saya ngambil manten itu semua cucuk, semua itu untung semuanya. Cucuk itu untung, pamannya Cucuk bisa untung juga. Nah, ya kan untung toh. Hmm. Kita beli pamannya online, beli ini sekalian ini ongkirnya sekian kan jadi satu untung. Cucuk. Paling cucunya itu malah ketemu sahabat, ketemu Itu teman. tadi saya ceritakan bahwa semua di rangkaian manten Jawa itu cucuk semuanya. Yang dandan jadi manten itu ya cucuk, yang dandani ya cucuk, dandani suwi. Iki tinggune ya linggih dadekke ratu. Ya, ya. Sing nonton oke. Yang hajatan ya cucuk. Tamunya pulang dia ngitung sumbangan. Yang jagong ya cucuk, ketemu teman nyumbang segitu bisa makan-makan. Yang nyuting ya cucuk, dia mau nginjen yang cantik-cantik ini kan tidak ada yang larang. Ya, ya. Semua cucuk. Jangan-jangan itu nanti jadi lagu juga nih. Ya harusnya jadi lagu tapi saya males buat lagunya. Saya kira sebelum lagu cucu nanti harus dibikinin lagu Vespa loh. Supaya Vespis nanti itu ada lagu resminya. Harusnya yang bagian musik. Nah, bagian musiknya nanti Siap. Mas Bimo ya. Mas Bimo ya. Ini anggota Vespis juga nih. Kru. Sementara gitu geng, nanti saya kira ini obrolan yang sebetulnya Ya sebenarnya sekalian tanya anu ya. kenapa dia milih biola, kemudian kenapa dia seneng di musik. Nah itu tugas Kita kembali masih berlanjut tapi kita ngomong ini loh, ada apa? Ada Mas Adi Bimo loh di sini, ini alumnus ISI. Iya. gantian. Saya beli Saya Vespa tak kesini. Sprint loh. Ya, di situ yang Dari ini. beliaunya Ya. loh ini. Ya mau Nah, nyuting. ceritain dong kok bisa tertarik dengan biola itu gimana? Biola pertama kali kenal biola sebenarnya dari kakak. Kakak dulu main biola juga, terus saya tertarik. Biola itu kenapa kalau saya tertarik di biola? Karena mungkin
satu dalam pengolahan rasa. Pengolahan rasa karena biola itu dituntut harus bisa memainkan secara merdu. Tapi semua jenis musik loh, Semua mengolah jenis rasa musik. ya. Iya, pengolah rasa. Tapi kalau di biola itu ibaratnya gimana ya? Menyampaikan isi hatinya kita bisa sesuai dengan karep lah. Oh iya, iya. Sesuai dengan karep. Mungkin saya tertarik di biola juga karena itu juga. Musik sebenarnya saya bukan dari keluarga musik juga. Bukan keluarga musik juga karena kemungkinan apa ya, pengaruh lingkungan juga. Iya, iya banyak orang memang yang saya misalnya bukan tidak punya latar belakang musik juga, tapi suka. Tapi kok yang aneh, anak saya suka tuh musik. Paling nggak dia bisa misalnya sedikit aja gitu, misalnya perkusi bisa. Padahal bapaknya ini ya Orang ngerti beat. beat aja nggak ngerti. Nah, nggak ngerti. Belajar numpak cara aja orang ngerti cara Leru, up down itu nggak ngerti. Tapi menurut saya apapun ya jenis musiknya, termasuk diantaranya biola ini juga intinya kan sebenarnya olah rasa ya. Bagaimana mengolah perasaan, emosi kita di dalam. Apa manfaat yang diperoleh dari belajar biola ya? Bukan tidak hanya secara ekonomis loh ya. Iya. Mungkin Itu bisa juga. apa emosionalnya, dari segi emosional. Kita bisa ibaratnya kalau di biola itu semua jenis musik sih sebenarnya membutuhkan penghayatan yang ekspresif. Dari situ kita bisa menyalurkan ketika kita emosi, kita bisa menyalurkan di biola dengan ibaratnya memain secara emosional. Tapi kalau ketika kita sedang merasa sedih atau gimana gitu, kita juga bisa mempraktekkan lebih ibaratnya apa ya, interpretasinya itu. Bisa menyalurkan interpretasi kita terhadap apa nih? terhadap apa emosional kita bisa menyalurkan ke musiknya itu. Oke. Ada nggak karya yang pernah Anda buat, yang pernah Mas Bimo buat gitu terkait dengan biola ini? Misalnya bikin aransemen apa atau mungkin Kalau yang orisinil loh ya ini. orisinil sebenarnya dibilang udah tapi kadang cuma muncul sepintas loh. Jadi kayak gitu. Ya, kuwi. Apa ya? Kelirunya itu di sini loh, geng. Tutuki itu. Aduh, ini orang ini harus mendokumentasikan apapun hari ini. Iya, betul. Termasuk betul. ketika dia terinspirasi tiba-tiba dia lagi ngelamun di halaman rumahnya gitu, loh kok kayaknya bagus juga nih aku main bola kayak gini. Itu segera atau ditulis notasinya. Nanti suatu ketika dimainkan. Kalau enggak hilang. Karena ilham itu datang tiba-tiba. Seperti wahyu. Wahyu nih apa wahyu? Maksudnya itu terilhami itu kalau enggak segera dia sama. Saya pengalaman saya misalnya bikin puisi. Saya dulu menemukan satu kata itu dimanapun bisa. Tapi melanjutkannya itu kalau udah menemukan melanjutkannya lebih mudah. Contoh misalnya dulu ketika saya punya satu kata yang kemudian baru saya tulis panjang itu belakangan setelah sekitar 2 tahun baru saya bisa melanjutkan. Jadi ingatanku sedang mencari hulu agar tepat jalan ke bentang muara. Itu saya simpan. Saya tulis itu baru kemudian ini maunya kemana lanjutin itu baru gampang banget setelah itu. Tapi setelah saya simpan lama, sayangnya tuh nggak bisa dijadikan lagu ya. Ini mohon maaf loh geng kalau itu susah untuk jadi lagu. Nggak seperti mereka berdua ini loh bisa kolaborasi. Ini pun improvisasi loh, kolaborasi seperti ini. Ya, Lain tadi- waktu saya kira bisa lebih lama. Kayak Mas Bimo ini saya senang kenapa milih biola itu tadi ya. Ya. Biola itu salah satu alat musik. Artinya musik yang di bidang gesek itu paling suka. Coro bodon. Kenapa paling suka itu kenapa? Ini cara bodonnya. Ah, Yang lainnya bisa saya sampling. oke. Yang biola ini gesek itu nggak bisa saya Main sampling. musik gitar bisa. Karena rasanya nggak bisa kita ini, dan karakter mamanya kalau tadi kita bicara untuk didokumentasi, karakter gesekannya Mas Bimo ketika emosi jiwanya ini lagi galau akan berbeda. Saya kan dengan mesti tahu ini nggak beres ini. Tapi kalau alat musik yang lain bisa aja dia masih mikirin rumah ininya asal notasinya do re mi nya benar, Ya. dia tetap benar. Tapi Ya. kalau ini ketahuan.
Jadi Oke. gesek itu memang paling. Jadi ada rekomendasi misalnya, oh kalau punya anak kursuskan aja biola gitu. Wah, iklan ini. Biola gitu. Iklan. Misalnya. Mumpung ada gurunya. Ada gurunya, gitu. Siapa tahu loh gitu. Oh, iya, Apri, betul. Gini Pak Apri, gini mau Ini kursuskan ada juga. ini ada tamu yang mau ngursuskan ini. Nah, ini namanya di belakang saya ini. siswanya ini. Iya. Ini calon siswanya Mas Bimo ini. Iya. Gitu, Ya, saya kira gitu geng ya. Satu ketika akan kita lanjut loh obrolan tentang Mas Bimo ini karena banyak hal ya. Saya lebih tertarik sebenarnya dengan sejarah budget yang Bimo miliki ini. Iya. Satu ketika akan kita kupas tuntas. Karena menariknya kenapa ya? Orang ini, Mas Bimo ini melanjutkan sejarah tentang budget. Betul. Jadi Ya. ada semacam episode kedua. Ya, Ini yang luar biasa. Tapi itu nanti ya. Kira-kira gitu nanti itu kita lanjut di episode berikutnya. Tunggu Siap. saja. iya. Oke.